Perundingan antara Duta G30S dengan Soekarno di Markas Halim. Setelah aku nilai, aku pertimbangkan, aku uji, di dalam ini situasi dan kondisi, di antara Mursid, Pranoto, Basuki, Harto dan Rukman, aku tetapkan untuk sementara pimpinan Angkatan Darat aku pegang sendiri. Dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari, aku tunjuk Pranoto selaku caretaker. Bagi Presiden Soekarno, wajah G30S pada 1 Oktober ialah wajah Brigadir Jenderal Soepardjo. Presiden tidak berjumpa dengan 5 pimpinan inti G30S saat ia berada di Halim. Dari siaran radio pagi hari itu, satu-satunya orang lain yang dengan pasti diketahuinya terlibat ialah Letnan Kolonel Untung. Demikian juga, Soekarno tidak bertemu Aidit, dan barangkali tidak pernah diberitahu bahwa Aidit ada di kawasan Pangkalan Udara. Mengingat satu-satunya orang dari G30S yang dijumpai Presiden Soekarno ialah Soepardjo, Presiden kemungkinan pagi itu telah menyimpulkan bahwa G30S memang benar seperti yang dinyatakan dalam siaran radio pertama, yaitu suatu gerakan murni intern Angkatan Darat yang dirancang untuk membersihkan perwira sayap kanan, serta untuk mempertahankan dirinya selaku presiden. Dan patut diingat, bahwa semula G30S bermaksud membawa serta 2 komandan batalion, Kapten Sukirno dan Mayor Bambang Supeno, menemui Presiden Soekarno. Tapi hanya Soepardjo yang dibawa kembali dengan helikopter ke Halim. Ternyata, Soepardjo menjadi duta G30S. Soekarno dan Soepardjo bertemu untuk pertama kali sekitar pukul 10 pagi di kantor Komandan Pangkalan Udara Halim, Kolonel Wisnu Jayaminardo. Pada waktu itu Soekarno sudah mengetahui bahwa Yani diculik. Karena juga telah dilaporkan kepadanya, bahwa tembak-menembak terjadi di rumah Yani, dan darah terlihat berceceran di sana. Soekarno barangkali menduga Yani telah terbunuh. Jadi Presiden mengetahui Soepardjo mewakili sebuah gerakan yang, mungkin sekali, baru saja membunuh Panglima Angkatan bersenjatanya. Soekarno pasti bingung, seorang Brigadir Jenderal datang bertemu dengannya atas nama seorang Letnan Kolonel. Pada persidangannya Untung menyebut, bahwa Soekarno bertanya kepada Soepardjo, mengapa Jang memimpin Untung? Walaupun Untung tidak mengetahui langsung perundingan itu, apapun yang diketahuinya berdasarkan apa yang diceritakan Soepardjo kepadanya, barangkali Soekarno memang menanyakan pertanyaan semacam itu. Jawaban Soepardjo, sekali lagi menurut Untung, tidak memberi kejelasan, dialah Jang kita anggap pantas. Cerita orang pertama satu-satunya tentang pembicaraan mereka pagi itu diberikan Soepardjo, dalam persidangannya pada tahun 1967, dan Laksamana Madya Omar Dhani, yang hadir selama pembicaraan mereka yang pertama. Cerita Soepardjo dan Omar Dhani sangat singkat dan jelas, tidak memberikan seluk-beluk pembicaraan yang tentunya pelik dan sangat panjang lebar. Soekarno sendiri tidak pernah menyampaikan ceritanya. Pada sidang mahmilubnya Soepardjo memberi kesaksian, bahwa Soekarno tidak terlalu cemas menanggapi berita tentang penculikan para jenderal. Presiden tidak menuduh G30S sebagai jahat, khianat, atau kontrarevolusioner. Soepardjo menceritakan, Soekarno tetap tenang dan mengucapkan dalam bahasa Belanda, "Jia zoiets in een revolutie kan gebeuren." Hal semacam ini akan terjadi di dalam suatu revolusi. Kendati demikian, Soekarno cemas kalau peristiwa itu menimbulkan perang saudara yang tidak terkendalikan antara kekuatan sayap kanan dan sayap kiri di kalangan militer. Ia meminta Soepardjo agar menghentikan G30S, sementara ia akan berusaha menemukan pemecahan politis. Soepardjo mengatakan, kemudian saya diminta duduk lebih dekat, beliau bicara bahwa kalau begini pertempuran nanti bisa meluas. Lantas yang untung nanti adalah Nekolim. Lantas beliau tanya sama saya, mempunyai kesanggupan tidak untuk memberhentikan gerakan dari G30S? Waktu itu saya katakan, ya sanggup. Lantas beliau menepuk-nepuk bahu saya dan mengatakan, awas ya kalau tidak beres, engke maneh dipeuntit. Ya sambil gujon itu. Kalau tidak bisa menjelesaikan, memberhentikan gerakan G30S, kamu nanti saja sembelih.
Menurut Omar Dhani, Soekarno menolak permintaan Soepardjo untuk tampil mendukung G30S, lalu beliau meminta agar Soepardjo menghentikan G30S. Dalam kata-kata penulis biografi Dhani, dinyatakan sebagai berikut. Ia, Soepardjo, melapor langsung kepada Presiden, bahwa bersama kawan-kawan ia telah mengambil tindakan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat. Para perwira muda di lingkungan Angkatan Darat dan para bawahan mengeluh atas sikap, kelakuan, ketidakpedulian para jenderal terhadap bawahannya. Atas pertanyaan Bung Karno, apakah Pardjo punya bukti, Soepardjo mengiyakan dan sanggup mengambilnya di Embat bila ia diperintahkan. Bung Karno memberi perintah untuk mengambilnya, tetapi sampai menghilangnya pada 2 Oktober 1965, Soepardjo tidak pernah dapat menyerahkan bukti-bukti itu kepada Bung Karno. Presiden memerintahkan Brigjen Soepardjo untuk menghentikan gerakannya, guna menghindari terjadinya pertumpahan darah. Presiden juga menolak permintaan Brigjen Soepardjo untuk mendukung G30S. Begitu ditolak permintaannya oleh Presiden Soekarno, Brigjen Soepardjo langsung berpamitan dan pergi keluar dari markas Korps. Tampak di wajahnya sedikit kusut, capai, kurang tidur dan kecewa. Cerita Omar Dhani ini menegaskan pernyataan Soepardjo, bahwa Soekarno meminta agar G30S dihentikan. Soekarno tidak mendukung juga tidak menentang G30S. Di satu pihak, ia tidak mengeluarkan pernyataan dukungan terhadapnya, seperti yang telah diperbuat Dhani, atau diam-diam mendorong agar meneruskannya. Di lain pihak, ia tidak melihat G30S sebagai bahaya yang akan mencelakakan dirinya atau kedudukannya sebagai presiden. Bahwa ia tinggal di Halim, justru tempat yang diketahuinya dipakai sebagai pusat pimpinan G30S, menunjukkan bahwa ia melihat Soepardjo dan Untung sebagai perwira-perwira yang setia kepadanya. Soekarno kelihatan tidak menjadi panik oleh kejadian pagi itu. Antara pukul 11.30 dan tengah hari, sesudah berbicara dengan Soepardjo di Pusat Komando Pangkalan Udara, Soekarno pindah ke sebuah rumah yang sedikit lebih luas milik Komodor Susanto, dan beristirahat siang beberapa jenak di sana. Soekarno tidak sekadar berada di Halim, ia juga memanggil para penasihat utamanya ke sana. Dari 3 wakil Perdana Menterinya, satu-satunya yang saat itu berada di Jakarta, yaitu Leimena, tiba di Halim pada saat menjelang siang hari. Begitu juga Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Kepolisian, Komandan Pasukan Kawal Istana, dan Jaksa Agung. Mereka bersama Soekarno sepanjang sore dan petang hari itu. Menteri-menteri ini menyaksikan sebagian dari pembicaraan yang berlanjut antara Soekarno dan Soepardjo. Belakangan mereka menyampaikan informasi sekadarnya kepada wartawan, dan juga kesaksian singkat ketika mereka tampil sebagai saksi di sidang pengadilan. Tapi, sejauh yang saya ketahui, mereka tidak menulis catatan rinci tentang pembicaraan antara kedua tokoh tersebut. Soepardjo menemui Soekarno untuk kedua kali, sesudah ia kembali dari perundingan dengan para pimpinan inti G30S. Seluruhnya Soepardjo berbicara dengan Soekarno dalam 4 atau 5 kali kesempatan yang terpisah-pisah sepanjang hari itu. Hanya pembicaraan pertama yang berlangsung di kantor Komandan Halim. Pembicaraan-pembicaraan yang belakangan berlangsung di rumah Komodor Susanto. Rumah ini dipilih untuk presiden, karena merupakan rumah tunjukkan yang terbaik di pangkalan itu. Soepardjo mondar-mandir antara rumah Sersan Suyatno, tempat persembunyian Untung, Syam dan lainnya, dan rumah Susanto, tempat Soekarno dan menteri-menterinya berada. Topik utama perbincangan antara Soekarno dan Soepardjo pada lepas tengah hari, sekitar pukul 12 sampai 13.30, ialah memilih pengganti sementara untuk Yani sebagai Panglima Angkatan Darat. Soekarno jelas tidak memusuhi G30S, karena untuk pengangkatan yang sepenting itu, ia meminta nasihat mereka. Dalam analisisnya Soepardjo menyatakan, bahwa pimpinan G30S merekomendasikan 3 nama Jenderal Angkatan Darat. Gerakan 30 September memberikan dukungannya untuk Mayor Jenderal Urukman, Panglima Antar Daerah untuk Indonesia Timur, Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samodra, asisten pada staf umum Yani yang biasanya hanya disebut dengan nama pertamanya, dan Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Panglima Kodam Brawijaya, Jawa Timur. Keputusan tentang penggantian Yani sepenuhnya ada pada Soekarno. Gerakan 30 September tidak mendiktekan syarat-syarat kepada Presiden. Perwira yang akhirnya menjadi pilihan Soekarno ialah Pranoto, anggota staf Yani yang tidak diculik.
Pada pukul 13.30 Soekarno menandatangani perintah pengangkatan Pranoto sebagai pejabat pimpinan sementara Angkatan Darat, dan mengirim utusan-utusan untuk memanggilnya ke Halim. Sementara itu G30S, demi alasan yang tak diketahui, tidak menyiarkan perintah Soekarno melalui radio. Dalam percakapan mereka, Soepardjo secara tersirat mengakui kewenangan Soekarno sebagai presiden. Ia tidak mengancam Soekarno baik dengan gangguan secara fisik maupun berusaha menculiknya, memaksanya untuk mendukung G30S, atau menekan agar Soekarno mengambil keputusan-keputusan tertentu. Dipandang dari sudut manapun, Soepardjo memainkan peranan sebagai perwira bawahan. Maka menjadi ganjil jika kira-kira pada saat yang bersamaan dengan perundingan-perundingan di Halim ini, tengah hari sampai pukul 14, pemancar radio menyiarkan pengumuman yang secara tidak langsung memberhentikan Soekarno sebagai presiden. Di Halim orang yang berbicara dengan Soekarno atas nama G30S tetap memperlakukannya sebagai seorang presiden. Tetapi melalui gelombang-gelombang radio, G30S mencanangkan secara sepihak telah mendemisionerkan kabinet Soekarno. Soekarno entah mendengar sendiri atau diberitahu tentang isi pengumuman G30S itu. Ia tidak senang. Dalam sidang kabinet awal November 1965, ia mengacu pada tuntutan G30S ketika menjawab para mahasiswa demonstran yang diorganisir oleh Angkatan Darat, yang menuntut agar Soekarno mendemisionerkan kabinetnya. Ben J. Bedonderd, Datika Mij Kabinet Galaten Demisioneren. Ya, itu ucapan saya sesudah diadakannya oleh sesuatu pihak Dewan Revolusi. Pada waktu itu, di sini saya berkata dengan tegas, Ben J. Bedonderd. Soekarno sudah memutuskan untuk tidak mendukung G30S pada saat Dewan itu diumumkan melalui radio. Tapi mendengar kabinetnya sudah didemisionerkan, pastilah lebih memperkeras penentangannya terhadap G30S.